antara kita? Jawablah. Apa jawabannya, yo? Waalaikumsalam. Apa jawabannya, Seth? Waalaikumsalam. Takbir kita dulu yuk. Bisa takbir kan? Allahu Akbar. Oh, enggak Coba semua. mama lu cowok gitu. Nyantai aja sama bunda lagi. Nggak usah ini kali. Tadi kan lagi main-main tuh ceritanya. Abang siapa namanya? Oh, ditanya sama bundanya tuh. Abang siapa namanya? Oh, Noval. Assalamualaikum, Noval. Oh, kenal nggak sama aku? Teman-teman kenal nggak sama aku? Siapa namanya? Abang, kenal nggak? Kenal nggak sama dia nih? Kenal nggak? Siapa namanya ya? Abang ini malu-malu. Oh, udah mandi. Ini belum mandi dia. Ini abang nih belum mandi dia lagi nih. Ya dari tadi ikut lomba. Semuanya ikut lomba tadi. Iya. Senang kesini baca buku ya. Buku apa? Apa yang abang baca? Masya Allah 24 Nabi dan Rasul. Siapa nih Nabi idola abang? Yang Nabi, menjadi siapa nih? Nabi panutan abang suka sekali dengan ceritanya. Nabi siapa? Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau abang siapa namanya bang? Rashid. Assalamualaikum Rashid. Rashid suka baca apa bukunya kalau kesini? Sini lapin dulu. Nabi 24 Nabi dan Rasul juga. Terus siapa tuh yang menjadi idolanya? Nabi Muhammad juga. Masya Allah, Nabi Muhammad juga nih. Assalamualaikum abang. Buku apa yang abang suka bang? Alan. Siapa namanya? Alan. Halan. Assalamualaikum Halan. Waalaikumsalam. Nih, nanti baru kita kenalan sama Bunaya ya. Bang, abang baca buku apa kalau kesini? Baca buku Online apa? di jalan. Baca buku apa Lan? Iko dong Iko. Suka buku majalah ya? Buku. Iya. Kalau abang bang? Siapa namanya? Zaki. Assalamualaikum Zaki. Kalau kesini senang yang datang ke teman baca ini, ke rumah bacanya. Masya Allah, dekat sini rumahnya. Buku apa yang abang baca? Abang suka baca? Itu juga ya. Sains Quran nggak suka? Nggak suka. Sampai. Belum sampai ke situ. Masya Allah. Nah, kalau sekarang Bunda mau tanya nih, siapa nabi yang menjadi idola abang juga? Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Siapa yang tahu Nabi Adam itu nabi yang bagaimana ya? Apa dia? Sebagai apa dia? Siapa yang tahu? Abang. Pati, tahu Abang nggak? ceritakan. Nabi Adam sebagai Nabi yang pertama atau khalifah yang menjadi penghuni bumi pertama, ya kan? Yang diusir, nggak diusir sih. Iya sih, ya diusir ya. Maksudnya dulu kan Nabi Adam itu tinggalnya di mana? Surga. Di surga. Kenapa dia bisa ke bumi, Bang? Karena melanggar Peraturan. perintah Allah. Perintah Allah tidak memakan buah keabadian waktu itu. Jangan dekati pohon itu, kata Allah kan. Tapi iblis dengan tipu dayanya selalu menggoda dan merayu-rayu Nabi Adam sehingga Adam dan Hawa terpengaruh dengan godaan iblis. Maka akhirnya penasaran lah, iya enak buah ini ya, kata Nabi Adam. Penasaran dia rasanya. Akhirnya dimakannya lah buah kudi tersebut. Nah, setelah hampir masuk ke dalam perutnya, teringat dia perintah Allah supaya tidak boleh memakan buah keabadian tersebut, ya kan? Tapi udah masuk ke dalam tenggorokannya. Akhirnya bagaimana? Udah termakan ya kan? Sehingga Allah murka dan Nabi Adam dipindahkan ke bumi, nggak boleh lagi tinggal di surga kan, dia gitu aturannya. Siapa yang melanggar Allah, berarti kalau misalnya kita berbuat tidak mematuhi peraturan Allah, kayak mana tuh? Kalau kita sekarang antara pilihnya surga atau neraka aja lagi ya. Kalau kita patuh dengan perintah Allah, syariat Allah, insya Allah kita masuk surga. Kalau melanggar
Maksudnya kan kadang jadi teman iblis ya kan. Masya Allah. Nih abang yang baru datang. Siapa namanya? Tadi abang ikut lomba kan? Ikut lomba ya? Nah, bundanya datangnya terlambat. Nah, dari gunung tadi. Siapa namanya bang? Siapa? Hadi. Hadi suka baca buku apa kalau kesini? Mikir dulu. Main puzzle ya. Oh, main puzzle ya benih, Masya Allah. Tapi nggak apa ya, senang ya datang ke sini ya. Insya Allah nanti. Ada yang main peta-peta ya. Oh, Peta apa namanya? Main apa tuh? Yang peta. Oh iya, Quran di sini. Iya deh, ada kaca pembesarnya juga ini kan. Nah, enak ya. Kalau membaca buku itu bisa menambah wawasan kita. Kita bisa menjadi menjadi tahu, banyak tahu ya kan. Nah, ilmu kita juga bertambah. Siapa yang kira-kira cita-citanya nanti ingin menjadi apa ya? Guna nggak tahu nih cita-citanya sekarang, cita-citanya lagi. Abang, cita-citanya apa bang? Jadi tentara. Abang siapa namanya tadi, kita belum kenalan lagi. Siapa? Fatih ya. Fatih, cita-citanya Fatih apa Fatih? Tentara juga. Suka baca buku? Iya, buku apa bang? Buku apa yang abang baca? Terus yang lain? Yang lain dong. Yang lain apa? Iya. Selain itu ada. Itu aja baru yang 64, 64 Kan sahabat. banyak tuh. Ada Sans Quran, ada 64 sahabat udah baca? Ayah Bunda, Pintar Islam dan Iman dan Islam, ya kan? Nah, Masya Allah. Kalau misalnya kita senang membaca, insya Allah nanti banyak teman juga, ya kan? Iya kan? Iya kan, Fatih? Kalau bang apa cita-citanya bang? Tentara juga. Banyak yang jadi tentara. Besok di kita kampung bikin ini. apa sini ya? Iya. Kalau abang? Bikin kodim. Polisi, Masya Allah. Abang? TNI juga. Oh, tentara semua. Wah, ini jadi pengaman di sini kayaknya nih ya, banyak yang jadi tentara dan banyak yang jadi polisi. Tapi polisinya yang hafal Al-Quran ya, mau? Ya, yang tentaranya hafal Al-Quran juga, iya kan? Iya kan? Iya kan bang? Abang surat apa yang abang hafal bang? Ayat kursi. Kalau abang bang? Abang surat apa yang abang hafal? Al-Fatihah. Iya. Ikhlas hafalnya. Al-Ikhlas. Iya kan banyak tuh surat-surat. Abang surat apa yang abang hafal bang? Atin, Masya Allah udah jauh tuh abang. An-Naba udah berapa ayat? 32. Masya Allah. Kalau An-Naba itu ada berapa ayat? 40. 40. Berarti tinggal 8 ayat lagi ya. Masya Allah. Innalil muttaqina mafaza. Ada? Sambung. Ada Iqawa'a Naba. Ingat kalau udah 32 udah lewat itu. Nah, kalau bang surat apa bang? Nggak tahu, belum hafal surat pendek. Maunya hafal ya kan? Mau jadi tentara, mau jadi TNI, mau jadi polisi, apapun itu cita-citanya, hafal Al-Quran biar berkah ilmunya, dunia dan akhirat ya kan. Kalau di dunia ini kan itu kan cuman pangkat ya atau gelar gitu. Nah sementara kalau kita nanti di surga nggak ada tuh yang jabatan tentara, yang jabatan TNI, tapi ditingkatkan keimanannya ya kan. Siapa yang imannya tinggi, yang banyak pahalanya, ya insya Allah masuk surga ya kan. Iya kan? Iya bang. Abang coba cerita pengalamannya waktu membaca buku Nabi dan Rasul itu. Apa ya kira-kira yang diambil hikmahnya dari buku yang anak bunda baca itu? Nah kan banyak itu teman-teman. Kalau sekiranya Nabi dan 24 Nabi dan 1 orang Rasul diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi itu adalah manusia pilihan. Nah iya, pilihan dan memiliki keistimewaan masing-masing teman-teman, begitu ya bang ya. Terus apalagi hikmah yang bisa kita ambil dari buku itu? Apa? Ayo. Meningkatkan
keingintahuan kita terhadap siroh. Siroh ya. Siroh itu cerita yang memberikan cerita-cerita masa lalu, diambil pelajaran di masa sekarang, ya kan? Kan nabi-nabi itu udah nggak ada lagi. Tapi kenapa dia ada sekarang? Karena ada ceritanya, ya kan? Yang ada di buku itu, jadi kita bisa tahu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ada yang apa enggak? Cepat Soleh. tanyain, ada yang apa lagi enggak? Ada 25 semuanya tuh. Siapa yang hafal? Tanyain Bunaya. Iya, ada apa siapa enggak? yang hafal? Nah, kasih hadiah. Yang banyak, Ayo, yang banyak tepungnya itu Bunaya, coba Iya, dikasih Bunaya. iya, abang bisa nih. Pati bisa nih. Pertama Coba. Nabi Adam, bagus. Idris, bagus. Suruh yang Nuh. kencang Bunaya. Pakai nyanyi kayaknya, pakai nyanyi. Suruh Iya, kencang. pakai nyanyi bagus ya, Pak ya. Adam. Ayo. Adam, Idris, Idris. Nuh, Hud, Soleh. Terus? Apa lagi? Terus? Apa lagi, Bang? Ayo. Terus? Ismail. Yang kencang lah. Yang kencang Bunaya, suaranya Bunaya. Ayo, keluarkan suaranya. Semangat, Bang. Ada hadiah dari Bunda nih. Apa ya Dia kira-kira? 10 itu apa juga lu Bunaya? Yang 10 malaikat. 10 sahabat yang dijamin Ah. masuk surga. Masya Allah. Harusnya udah hafal ya. Udah hafal juga kan? Udah ya? Coba Fatih, sebutkan Fatih. Ayo Fatih. Ulang lagi nama-nama Nabi itu. Terus? Ishak. Ya. Yakub dulu. Ayo, apa lagi? Apa lagi, Bang? Apa lagi, Bang? Abang, kita hitung 1 sampai 3 yuk. 1, 2, 3. Aduh, siapa yang mau hadiah lagi nih? Kira-kira yang mau dapat hadiah, Abang? Ingat ya, kalau misalnya kita hafal buku, kita suka baca bukunya, kita harus tahu juga isinya, ya kan? Ada berapa kira-kira tuh nabi, terus nama-namanya disebutkan, ya kan? Nah, mau lagi sekarang besok dan seterusnya membaca buku, mau ya, semangat membaca buku supaya ilmu kita bertambah. Nah, oh iya Bunda, kita bercerita tentang Nabi Adam yuk. Boleh. Siapa yang tahu cerita Nabi Adam tadi? Kelanjutannya? Abang tahu kelanjutan cerita Nabi Adam tadi? Enggak ingat, tapi tahu ya. Nah, iya teman-teman dan Bunda, aku juga suka cerita Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah nabi yang diciptakan oleh Allah dari apa? Kalau Bunaya tahu, dari tanah. Iya teman-teman. Iya. Dari segumpal tanah dia yang kering, sehingga dibentuk sedemikian rupa, sesempurna mungkin diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah itu menjadi manusia, ya kan? Nah, terus aku juga suka ciptaan Allah yang lain itu, Bunda. Selain manusia diciptakan Allah, ada apa lagi makhluk selanjutnya? Aku tahu. Apa ya? Teman-teman tahu nggak? Teman-teman tahu makhluk ciptaan Allah selain manusia? Waktu itu? Hah? Bukan nabi. Hewan. Selain itu, waktu itu belum ada ini deh, belum ada itu di surga. Yang ada masih Tanaman. iblis dan Iblis dan malaikat. Waktu itu Allah masih menciptakan makhluknya itu masih Iblis dan malaikat. iblis dan malaikat. Berarti
yang berdua itu dulu tuh ya, iblis dan malaikat baru yang diciptakan oleh Allah, baru manusia. Nah, berarti kalau manusia itu diciptakan dari segumpal tanah, kalau malaikat dari apa teman-teman? Cahaya. Dari cahaya. Kalau iblis? Api. Dari api, ya kan? Malaikat dari cahaya, kemudian iblis diciptakan dari api. Terus tiba-tiba saja nih Allah memerintahkan bahwa dia bukan memerintahkan sih, dia menciptakan makhluk selanjutnya yakni manusia yang diciptakan dari segumpal tanah itu menjadi khalifah. Nah, menjadi apa? Khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat waktu itu berkata kepada Allah, bukankah manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, gitu ya. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada manusia bahwasanya Allah lebih tahu, ya kan, daripada malaikat seperti itu. Jadi sehingga malaikat waktu itu, ya engkau maha mengetahui, kata malaikat kepada Allah. Sehingga Allah memerintahkan selanjutnya nih kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Wah, kan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian iblis dari api, malaikat dari cahaya. Kira-kira mau nggak iblis dan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Kira-kira setelah itu mau nggak malaikat dan iblis ini sujud kepada Nabi Adam? Abang tahu lagi bang? Malaikat. Kalau malaikat mau nggak kira-kira? Ceritanya malaikat itu kan makhluk ciptaan Allah yang patuh kepada Allah. Ya tentu saja dia sujud, ya kan. Tapi kalau iblis dia nggak mau Bunda. Iya, karena dia merasa karena dia diciptakan dari api, makanya dia sombong. Aku nggak mau sujud kepada Nabi Adam, kata iblis. Padahal itu merupakan perintah Allah, ya kan. Sehingga iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia nggak mau patuh pada Allah. Lalu setelah itu apa yang terjadi Bunaya? Nah, setelah itu iblis ini berjanji dia akan mempengaruhi dan menghasut umat manusia dan keturunannya sampai akhir zaman nanti untuk ikut pula masuk ke dalam api neraka. Makanya siapa yang mau patuh dengan godaan iblis dan syaitan, masuk api neraka, ya kan. Makanya untuk dari sekarang yang menghasut kita untuk berbuat jahat itu siapa tuh? Iblis, ya kan. Kalau yang memberikan kita untuk berbuat baik, kita untuk selalu mengerjakan amal soleh, itu adalah perintah Allah. Nah, mau perintah Allah dikerjakan atau ikut asutan iblis? Perintah Allah. Perintah Allah lah, ya kan, menjadi makhluk yang makhluk yang berbuat baik, kemudian soleh dan soleha, sehingga kita bisa masuk ujung-ujungnya masuk surga lagi kita, ya kan? Iya kan? Iya kan? Masya Allah. Senang ya cerita nabinya? Senang? Ya teman-teman, besok cari lagi buku yang lebih menarik lagi ya, dan ceritakan lagi ke teman-teman yang lainnya bahwasanya Nabi Adam itu manusia yang diciptakan pertama. Iya deh. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Nah, teman-teman kan bisa baca buku Sains Quran, kemudian buku Iman dan Islam tentang puasa, sholat, zakat, ya kan? Ya kan? Senang ya membaca buku ya. Intinya adalah kita senang membaca buku.